Pun demikian dengan Nasdem sebetulnya, karena kalau hasil lihat dari analisa yang dilakukan oleh teman-teman, apakah mungkin juga ini adalah salah satu upaya Nasdem untuk mengunci gerak Anies Baswedan agar tidak diambil oleh partai lain, sehingga nanti Anies Baswedan akan disatukan dengan partai pemerintahan. Kalau kita lihat dan diasumsikan oleh Adi Prayitno bahwa cenderung partai politik yang berbuat nakal itu adalah Partai Demokrat karena alasan PKS cenderung lebih mencintai Anies Baswedan. Jadi yang nakal, yang kemungkinan berbuat nakal adalah Demokrat. Saya justru nggak sepakat. Justru kedua partai ini memiliki peluang. Gitu pun dengan PKS. PKS dan Demokrat tidak berkunjung ke KIB, tidak berkunjung ke Gerindra dan PKB, juga tidak berkunjung ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jabrun Official. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, sejarah, biografi tokoh, tragedi, peristiwa, dan serta aktivitas kegiatan lainnya tentunya yang terjadi di negara kita tercinta, di mana lagi kalau bukan di Indonesia. Namun sebelum video ini dilanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar ketika kami membuat video-video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Baik teman-teman, setelah beberapa konten sebelumnya membahas terkait dengan hal-hal dan peristiwa yang terjadi di Indonesia, kali ini saya akan membahas kembali terkait dengan analisa perkembangan perpolitikan di Indonesia. Seperti biasa kemarin ada beberapa pemberitaan yang sangat viral di media-media online, kemudian juga terkait dengan KTT G20, di mana Pak Jokowi sukses dan berhasil menyelenggarakan KTT 20, para pengusaha dunia, kemudian para pemimpin negara dunia hadir, dan Indonesia sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin KTT G20 yang dilaksanakan di Bali. Dan pada acara-acara itu muncul beberapa hal yang menyita perhatian kita di masyarakat, di antaranya bertemunya Pak SBY, Ibu Mega, Mbak Puan, kemudian Pak Yusuf Kala dan Pak Hamzahas dan lainnya dalam satu meja, membuat kita sebagai masyarakat umum, masyarakat sebagai publik adem gitu. Diberikan contoh yang luar biasa oleh Pak SBY beserta lainnya. Kemudian juga ada yang menyita perhatian itu terkait dengan seorang YouTuber dari Inggris yang menghina, cenderung terindikasi menghina kekayaan intelektual milik kita Indonesia, budaya batik, di mana kepala negara saat itu berkumpul, kemudian dia membuat salah satu caption apa yang dipakai oleh para idiot ini begitu. Jadi kemudian dihapus, dan dari kegiatan KTT G20 juga ada yang menjadi perhatian, yaitu si Karisma Jati menghina seorang ibu, seorang perempuan yang luar biasa, dan itu juga cukup menjadi perhatian kita semua, betapa biadabnya, tidak beradab, tidak beretika, dan tidak memiliki akhlak. Gimana seorang ibu, seorang sosok perempuan, beliau bukan sekedar kepala ibu dari kepala negara, tapi juga beliau seorang ibu yang melahirkan banyak anak, kemudian banyak apa namanya memberikan orang-orang hebat begitu, dan sehingga menyinggung semua orang yang pastinya pernah dilahirkan dari seorang ibu. Dan ada komentar yang saya sebetulnya tidak perlu menanggapinya, tapi ini juga kesalahpahaman di kolom komentar yang saya posting itu, bahwa apakah lu ketika Islam dihina lu akan bereaksi? Ya jelas, tapi sayangnya beliau itu salah konteks. Saya sedang menjelaskan bagaimana etika menghormati orang tua, kemudian menghormati seorang ibu, dia menyamakannya dengan agama. Ya jelas berbeda begitu. Harusnya komentarnya, apakah ketika Ibu Anu, Ibu A dihina kemudian lo akan bereaksi? Harusnya pertanyaannya begitu, bukan disamakan dengan agama. Kecuali saya sedang menjelaskan agama gitu. Dan
secara etika, secara moral, secara hukum pun penghinaan tidak diperbolehkan. Jadi apapun yang dihina, siapapun yang dihina harusnya tidak terjadi begitu dan harus kita clearkan, kita bela. Dan pada video kali ini saya sudah mencatat beberapa pertanyaan yang sering muncul di publik terkait dengan hal yang baru kemarin, kedatangannya Pak Anies Rashid Baswedan ke wilayah Jawa Barat, khususnya di Tasik dan di Kabupaten Ciamis. Dan itu menjadi sebuah hal yang sangat cukup menarik perhatian beberapa televisi, juga pemberitaan online pun demikian, untuk sekiranya dibahas bagaimana perkembangan daripada perjalanan Anies Rashid Baswedan ini. Dan sebelum ke sana, kita harus disampaikan kepada teman-teman bahwa perjalanan Anies Baswedan ini untuk konsolidasi ke berbagai macam daerah itu jaraknya lebih panjang dibandingkan dengan kepala negara atau kepala daerah yang lain. Misal Pak Ridwan Kamil, kemudian juga Pak Ganjar Pranowo, kemudian Ibu Khofifah, kemudian juga Pak Sandiaga Uno, Pak Prabowo, dan Pak Erick Thohir dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang Pak Anies Rashid Baswedan sudah selesai secara hukum beliau sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan untuk tokoh-tokoh yang lain itu masih menjabat sebagai kepala daerah, sebagai menteri, kemudian sebagai apa namanya? Sebagai ketua DPR, sebagai dewan DPR RI, misalnya Caimin dan lain sebagainya. Jadi gerak untuk kampanye ke daerah-daerah itu sedikit terbatas karena punya tanggung jawab besar di wilayah masing-masing. Artinya bahwa kalau perbandingannya, kalau tidak ada cuti ya, kepala daerah itu hanya memiliki waktu kampanye kurang lebih 75 hari. Jadi pasca nanti beliau selesai menjabat sebagai kepala daerah, itu hanya cukup waktu 75 hari. Artinya secara start game dimulai atau early game itu Anies Baswedan lebih diuntungkan, punya jangka waktu panjang begitu, kurang lebih sekitar ada yang nyampe 16 bulan kalau tidak salah. Artinya ini salah satu kelebihan daripada Pak Anies Rashid Baswedan, lenggang kakinya panjang begitu. Tapi ada satu kelemahan yang dimiliki oleh Anies Baswedan, dan ini kita akan bahas hari ini dari beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum terkait dengan kenapa ditunda deklarasi koalisi perubahan, padahal sebelumnya itu akan diumumkan 10 November, berarti kurang lebih sudah 10 hari yang lalu ya. Dari 10 hari yang lalu sampai hari ini tanggal 21 November belum juga diumumkan koalisi dari Partai Demokrat, PKS, dan juga Nasdem begitu. Dan ini jadi pertanyaan publik, apakah betul koalisi ini sudah rapuh, retak, atau bahkan sudah mungkin terpecah belah begitu. Dan saya akan menjawab hasil dari beberapa pengamatan yang hari ini terjadi begitu. Kenapa koalisi ini belum juga terbentuk begitu, belum juga dideklarasikan. Dan beberapa pengamat juga merekomendasikan agar koalisi perubahan ini harus segera diwujudkan. Namun kalau boleh saya mengasumsikan bahwa sepertinya kurang lebih ada dua hal yang menjadi kenapa deklarasi koalisi perubahan ini tidak kunjung diumumkan begitu. Sepertinya yang pertama adalah berkaitan dengan posisi calon wakil presiden, di mana kita tahu dari partai PKS itu menginginkan atau merekomendasikan calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan adalah Pak Ahmad Heriawan. Pak Ahmad Heriawan merupakan gubernur dari Jawa Barat, mantan gubernur Jawa Barat, di mana beliau menjabat sebagai gubernur Jawa Barat selama 2 periode. Dan PKS merekomendasikan dari awalnya sekitar 10 nama, kemudian 5 nama, dan berakhir jadi 1 nama, keluarlah nama Ahmad Heriawan sebagai sosok yang direkomendasikan oleh PKS untuk mendampingi Pak Anies Baswedan. Kemudian kita tahu dari Demokrat sendiri itu mengusungkan Ketua Umum Partai Demokrat Pak Agus Harimurti Yudhoyono, di mana beliau
dipandang layak memiliki kapasitas untuk mendampingi Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon wakil presiden 2024 mendatang. Atau asumsi saya yang kedua adalah terkait dengan diundurnya atau batalnya deklarasi kemarin tanggal 10 itu, ini sampai sekarang sengaja diulur-ulur untuk merawat stamina agar koalisi ini terus menjadi perbincangan publik begitu, sehingga di pemberitaan di mana-mana publik terus terngiang-ngiang atau terus mendengar membicarakan terkait dengan tiga partai ini. Ketika berbicara tentang Anies, maka yang terbayang adalah Demokrat, Nasdem, PKS, Demokrat, Nasdem, PKS. Namun ini asumsi yang kurang begitu kuat begitu. Maka saya lebih meyakini bahwa kepada asumsi yang pertama, bahwa kenapa sampai sekarang belum juga kunjung deklarasi koalisi perubahan, karena memang masih belum selesai di tataran penentuan calon wakil pendamping Anies Baswedan. Jadi kalaulah misalnya ini dikaitkan dengan keretakannya koalisi, saya rasa justru kalau melihat dari pernyataan seorang pengamat Adi Prayitno, beliau mengatakan justru keimanan dari dua partai ini sampai saat ini masih kuat, keimanan politik dari pihak Demokrat maupun keimanan politik dari pihak PKS, karena sampai hari ini tidak ada atau tidak kelihatan Demokrat berkunjung ke KIB, Demokrat berkunjung ke Prabowo atau PKB, dan Demokrat juga tidak berkunjung ke partai PDIP. Begitupun dengan PKS. PKS dan Demokrat tidak berkunjung ke KIB, tidak berkunjung ke Gerindra, dan PKB juga tidak berkunjung ke PDIP. Nah, ini menunjukkan bahwa koalisi perubahan tetap sebetulnya 80% masih solid. Jadi secara pandangan umum di publik sebetulnya memang terlihat retak. Tapi kalau kita lihat sehari pasca isu rapuhnya koalisi ini, kita tahu beberapa tokoh elitnya justru melaksanakan atau mengadakan makan bersama, kumpul bersama terkait dengan yang disebut dengan istilah tim kecil. Maka ini adalah merupakan salah satu patahan atau bantahan terkait dengan asumsi yang mengatakan bahwa koalisi perubahan itu retak, rapuh, bahkan cenderung akan bubar, dan itu dibantah atau diamputasi terkait dengan adanya pertemuan-pertemuan tersebut. Kemudian juga bukti bahwa beliau partai-partai ini masih solid karena memang tidak ada pertemuan lain yang dilakukan oleh Demokrat dan PKS dengan koalisi-koalisi di luar daripada Partai Nasdem. Itu teman-teman. Dan kalau begini perjalanannya, apa yang harus dilakukan? Saya lebih sepakat atau cenderung kepada mendorong supaya koalisi perubahan ini untuk segera mengumumkan deklarasi koalisinya gitu. Terlepas daripada nanti siapa cawapresnya, baik AHY, baik Pak Aher, baik Ibu Khofifah ataupun Najwa Shihab dan lain sebagainya, atau Gatot atau Pak Andika, itu dibicarakan nanti pasca koalisi ini terbentuk. Karena memang ada dua hal yang harus segera diperhatikan. Pertama terkait dengan konsolidasi partai politik, dan yang kedua adalah konsolidasi non partai politik. Nah, kalau saya melihat yang terjadi kemarin ketika Anies Rashid Baswedan datang ke Kabupaten Ciamis, itu hanya kekuatannya hanya dimiliki oleh salah satu partai gitu, didominasi lah kurang lebih yaitu oleh Partai Nasdem. Jadi mobilisasi dilakukan kunjungan Anies itu cenderung besarnya dimotori oleh Partai Nasdem. Nah, kalau koalisi ini sudah terbentuk kan jadi enak, jadi bareng-bareng gitu, memberikan beban dibagi menjadi tiga partai politik begitu. Kalau perjalanan terus-menerus hanya dimotori oleh Partai Nasdem, ini justru akan merugikan dua koalisi yang nantinya menyusul gitu. Dan teman-teman juga perlu ketahui bahwa ketika Nasdem, Demokrat, dan PKS bersama-sama terus
memberikan jalan kepada Pak Anies untuk konsolidasi kepada non parpol itu eh, ruangnya nanti akan semakin lebar, semakin lebar. Beda halnya ketika hanya dimotori oleh satu partai begitu. Dan kalau kita lihat dan diasumsikan oleh Adi Prayitno bahwa cenderung partai politik yang berbuat nakal itu adalah Partai Demokrat karena alasan PKS cenderung lebih mencintai Anies Baswedan. Jadi yang nakal, yang kemungkinan berbuat nakal adalah Demokrat. Saya justru nggak sepakat. Justru kedua partai ini memiliki peluang untuk berbuat nakal juga sama gitu. Baik dari PKS maupun Demokrat, semuanya juga berpeluang untuk berbuat nakal. Kita tahu karena memang bukan hanya kalau kalau Pak Adi Prayitno melihat atau berkaca ketika pemilu yang lalu, ketika Partai Demokrat mendeklarasikan diri mendukung Pak Prabowo, sedangkan wakilnya ditunjukkan kepada Pak Sandiaga Uno, kemudian kicauan Demokrat cenderung bahkan menghina Pak Prabowo sebagai jenderal kardus. Tapi justru kalau kita lihat dari partai PKS, di mana PKS pun sudah berkali-kali eh, bukan dikhianati ya, ditinggalkan oleh partai yang dia usung gitu. Jadi PKS mendukung Gerindra mulai dari pemilu DKI Jakarta, kemudian Pilpres, dan akhirnya tetap ditinggal gitu. Nah ini juga sepertinya PKS untuk berbuat nakal pun ada peluang begitu, karena masa iya saya harus terus-terusan dizolimi begitu gitu. Nah makanya saya rasa jika menyudutkan Partai Demokrat saja untuk berbuat nakal, sepertinya semuanya juga memiliki potensi untuk berbuat nakal tersebut. Pun demikian dengan Nasdem sebetulnya, karena kalau hasil lihat dari analisa yang dilakukan oleh teman-teman, apakah mungkin juga ini adalah salah satu upaya Nasdem untuk mengunci gerak Anies Baswedan agar tidak diambil oleh partai lain, sehingga nanti Anies Baswedan akan disatukan dengan partai pemerintahan. Jadi ini adalah salah satu mungkin gitu. Mungkinkah ini adalah salah satu strategi Nasdem untuk merawat atau mengunci Anies Baswedan agar nanti disatukan misal dengan Pak Prabowo lah, misal dengan Ibu Puan lah atau Ganjar lah dan lain sebagainya. Karena kita tahu kan di mana Nasdem itu merupakan partai yang mendukung pemerintahan Joko Widodo sampai saat ini. Dan ketika Nasdem keluar dari pemerintahan, belum ada kejelasan dari pemerintah apakah Nasdem keluar menjadi oposisi atau masih tetap di pemerintahan. Meskipun secara kebijakan atau secara sikap pernyataan dari Pak Surya Paloh bahwa Nasdem masih konsisten di pemerintahan, dan ini juga kemungkinan nakal Nasdem juga bisa terjadi begitu. Jadi nanti Anies diambil dan disatukanlah dengan Prabowo atau disatukanlah dengan pihak PDIP Ganjar atau Pak Ibu Puan begitu. Dan karena ini berbicara tentang kemungkinan, ya mungkin saja. Jadi bukan hanya Demokrat yang dipandang mungkin untuk berbuat nakal. Kalau itu pandangan saya. Kemudian juga konsolidasi basis partai dan konsolidasi basis non partai. Sebetulnya yang harus segera dilakukan oleh koalisi ini, baik oleh pihak Demokrat, pihak Nasdem ataupun PKS, harus segera mengamputasi berbagai macam asumsi-asumsi tersebut. Harus ada kejelasan. Pertama bahwa pengumuman koalisi harus segera dilakukan. Ini untuk membantah atau mengamputasi asumsi yang tadi muncul begitu. Jadi asumsi-asumsi itu harus segera dibantah atau dibuktikan dengan segeranya terbentuk koalisi. Dan kalau saya boleh berkeinginan dan berpendapat untuk memperkuat mesin partai atau mesin koalisi yang sekarang dideklarasikan sebagai poros perubahan, harus ditambah satu partai, baik itu dari partai PPP ataupun partai Amanat Nasional. Jadi satu aja dari partai tersebut masuk ke koalisi perubahan, saya yakin mesin koalisi ini akan kokoh begitu. Apalagi jika dua partai itu masuk ke koalisi koalisi perubahan
PPP masuk ataupun PAN masuk atau dari koalisi Pak Prabowo. Jadi Nasdem, PKS, Demokrat, PKB dan Gerindra itu bersatu. Meskipun Anies menjadi wakil, maka ini saya rasa akan menjadi koalisi yang kokoh begitu. Jadi itulah teman-teman hasil dari beberapa pengamatan saya. Jika Anies Rashid Baswedan ingin memperkuat gerakannya, pertama harus segera dilakukan konsolidasi partai politik atau mengamputasi perspektif terkait dengan asumsi keretakan atau rapuhnya koalisi di partai-partai yang tiga ini. Kemudian juga kalau jika ingin memperkuat memperkokoh mesin koalisi, maka butuh satu partai atau dua partai yang bisa bergabung di koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat begitu. Yang ketiga adalah kejelasan apakah koalisi yang dilakukan atau tagline yang dilakukan oleh Anies apakah akan perubahan doang atau ada berkelanjutan. Jika hanya perubahan, maka harus rasional perubahan itu akan dilaksanakan. Tapi kalau berkelanjutan, kita meminta yang dilanjutkan yang mana, yang tidak akan dilanjutkan juga yang di mana. Mungkin itulah teman-teman sedikit terkait dengan hasil catatan saya melihat pergerakan Pak Anies Rashid Baswedan bersama tim dan juga bersama Partai Nasdem kemarin yang beberapa hari hadir ke Jawa Barat, utamanya di Ciamis dan juga di Tasik begitu. Dan saya kira dari partai yang lain pun, apalagi partai PDI yang tak perlu untuk koalisi, itu harus segera mengumumkan. Karena memang kalau ini berkelanjutan, kalau kita lihat ya dari Agustus, September, Oktober, November, 3 sampai 4 bulan ini, itu ada tren dari hasil survei itu Pak Ganjar itu stagnan di 28 sampai dengan 35 antara angka itu begitu. Beda halnya dengan Pak Prabowo cenderung mengalami penurunan. Dan kalau Pak Anies itu justru sebaliknya cenderung mengalami kenaikan. Dan ini bagi partai yang lain itu sangat menurut saya berbahaya jika terus-terusan seperti ini. Apalagi ketika nanti misal Pak Ridwan Kamil atau Pak Ganjar atau Ibu Khofifah ingin mencalonkan sebagai calon presiden, kemudian tidak ada gebrakan di daerahnya masing-masing terkait dengan program yang dilakukannya. Kemudian harus melawan waktu kampanye Anies yang begitu lama, sedangkan kepala daerah hanya waktu 75 hari dan itu sangat berbahaya begitu. Harus ada akumulasi yang jelas terkait dengan perkara ini. Jadi saya rasa harus segera mendeklarasikan siapa yang akan dicalonkan baik dari KIB, baik dari koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia, PKB dan Gerindra, baik juga dari PDI Perjuangan yang kita tahu peluang partai politik yang memiliki peluang hat-trick itu hanya PDI Perjuangan. Dan saya yakin semua kandidat yang dicalonkan baik dari koalisi perubahan, baik dari koalisi KIB, baik dari gerakan kebangkitan Indonesia Raya begitu, kemudian juga baik dari PDIP, semuanya adalah kader-kader terbaik bangsa Indonesia. Dan kita tidak perlu untuk mencaci maki, menghina, memfitnah, memprovokasi orang lain untuk saling membenci. Dan saya berharap semuanya juga berperilaku bijak untuk memilih secara rasional. Hasil kajian, hasil ilmu yang sesuai kadar keilmuan yang didapat oleh individu masing-masing begitu. Jangan sampai berujung kepada pertengkaran atau perpecahan. Itu tidak berefek positif terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Dan lebih baik kita memperbanyak referensi, termasuk saya juga meskipun sederhana atau seadanya, setidaknya hasil kajian, hasil referensi. Dan referensi saya bisa dibantah oleh teman-teman, tapi tidak bisa untuk dihina oleh teman-teman gitu. Dan saya pun demikian, tidak berhak menghina ataupun juga merendahkan
pendapat teman-teman. Yang berhak saya lakukan adalah mendebat data yang teman-teman miliki, dan juga teman-teman berhak mendebat data yang saya miliki. Jadi kita fair, sama-sama adu data, berargumentasi, sehingga memberikan nilai kecerdasan yang lebih dalam berdemokrasi begitu. Tidak debat kusir gitu. Itulah teman-teman, saya bukan berarti membahas Anies untuk apa namanya? Untuk mendukung Anies, tapi untuk memberi masukan kepada Anies jika ingin mengalami tren penaikan dalam hasil survei, ya itu yang harus dilakukan. Koalisi harus diperjelas, kemudian tagline dari koalisi itu apa, karena memang nanti berpengaruh terhadap konsolidasi yang dilakukan di lapangan begitu. Dan kalau kita tahu terakhir beberapa pemberitaan, Anies itu ada 3 kriteria untuk calon wakil presiden. Yang pertama adalah komitmen terkait dengan pemenangan, yang kedua komitmen terkait dengan solidaritas partai, yang ketiga adalah komitmen terkait dengan stabilitas pemerintahan. Jadi percuma ketika pemenangan komitmen, partai solid komitmen, tapi ketika stabilitas pemerintahan tidak komitmen, maka akan carut marut begitu. Dan itulah teman-teman, kita akan menunggu beberapa kabar atau pemberitaan yang terbaru dari elektabilitas tertinggi, yaitu Pak Ganjar, kemudian elektabilitas yang kedua itu adalah Pak Prabowo, kemudian elektabilitas yang ketiga dan keempat Pak Ridwan Kamil, untuk datang ke Jawa Barat atau khususnya ke wilayah kita di Ciamis. Nanti kita akan bahas, urai, dan ataupun juga di wilayah-wilayah lain, asalkan saya mendapatkan referensinya, mendapatkan datanya, insya Allah kita akan urai dan bahas secara mendalam dan sesuai dengan referensi yang saya dapatkan. Itulah teman-teman, mohon maaf atas segala perhatian. Jika ada data saya yang salah ataupun diksi yang kurang tepat, mohon dimaafkan, karena memang konteks kali ini saya masih betul-betul belajar, mencari untuk memantaskan diri bagaimana caranya menyikapi perbedaan demokrasi yang ada di Indonesia. Dan mudah-mudahan juga menjadi nilai manfaat sedikit banyaknya bagi teman-teman yang mendengarkan, karena kalau saya lihat justru pemirsa yang intent melihat konten-konten saya itu adalah usia di atas 50 sampai dengan 64 tahun. Jadi salam hormat dari saya untuk Bapak ataupun Ibu yang setia melihat konten-konten saya, dan saya berharap betul masukan dari Ibu Bapak yang intent melihat atau memperhatikan konten-konten yang saya berikan. Ya itu teman-teman, sekiranya menyinggung, sekali lagi mohon maaf. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah setia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semoga sehat-sehat.